Sahabat Patria Pengadilan Negeri Blitar, saya Derman P. Nawaban, Ketua Pengadilan Negeri Blitar, akan menyampaikan materi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu adanya plea bargaining. Plea bargaining dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini merupakan sesuatu hal yang baru. Karena itu, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan plea bargaining dalam KUHP, tantangan dan dalam praktek peradilan. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026, telah banyak pengadilan negeri di seluruh Indonesia menerapkan ketentuan plea bargaining ini. Apa yang menjadi pengertian dan apa sejarahnya plea bargaining ini? Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengakuan bersalah atau plea bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Ingat, dengan imbalan keringanan hukuman. Akar historisnya, pengakuan bersalah ini sudah mulai dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun, plea bargaining modern tumbuh di Inggris pada abad 18 dan berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Sahabat Patria PN Blitar, sistem common law sangat dominan di Amerika Serikat sebagai cara utama penyelesaian perkara untuk mengurangi persidangan yang kompleks dan menghemat sumber daya negara. Perkembangan di civil law meskipun berasal dari sistem common law, beberapa negara sistem civil law seperti Jerman, Prancis, Belanda mulai mengadopsi mekanisme serupa untuk efisiensi. Di Indonesia sendiri, dalam KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pengakuan terdakwa adalah alat bukti, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan dengan bukti lain. Dalam perkembangannya, Indonesia mengakomodasi pengakuan bersalah melalui justice kolaborator dan restoratif justice. Selanjutnya dalam KUHP 2025 secara eksplisit mengakomodir mekanisme ini untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan ancaman pidana tertentu. Selanjutnya, sahabat Patria PN Blitar, pengakuan bersalah ini dalam pasal 78 KUHP, yaitu pada tahap penuntutan pada pasal 205, yaitu pengakuan bersalah di persidangan dalam hal terdakwa dan korban tidak bersepakat melakukan perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif ataupun restoratif justice, maka akan dilakukan pengakuan bersalah. Selanjutnya di dalam pasal 234, pengakuan bersalah di persidangan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, namun tidak lebih dari 7 tahun. Sahabat Patria PN Blitar, bahwa alur pengakuan bersalah atau plea bargaining ini dalam pasal 78, yang pertama, jaksa menawarkan pengakuan bersalah kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mengakui bersalah dan untuk itu terdakwa haruslah didampingi oleh advokat atau dahulu disebut dengan penasihat hukum. Lalu dibuat berita acara pengakuan bersalah. Setelah itu, penuntut umum mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Lalu, ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim tunggal dan hakim tunggal itu akan menetapkan hari sidang paling lama 3 hari. Hakim akan memeriksa keabsahan pengakuan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 78 KUHP, yaitu penuntut umum menghadirkan terdakwa dan advokat. Selanjutnya, perjanjian tertulis dibuat oleh penuntut umum, terdakwa dan advokat yang disetujui oleh hakim tunggal. Maka hakim tunggal akan membuat penetapan hakim paling lama 7 hari kerja. Jika ditolak,
maka berkas perkara akan dilimpahkan dengan acara biasa. Jika dikabulkan, perkara akan diperiksa dengan acara singkat. Itu tahapannya, sahabat. Kemudian alur pengakuan bersalah atau plea bargaining menurut ketentuan pasal 78, dalam hal terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ingat, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu ancaman pidananya paling lama 5 tahun atau denda kategori 5. Kategori 5 itu yaitu 500 juta rupiah dan atau bersedia membayar ganti rugi atau rehabilitasi. Maka penuntut umum menanyakan kepada terdakwa yang wajib didampingi advokat apakah mengaku bersalah atau tidak. Apabila terdakwa mengaku bersalah dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi, maka terdakwa wajib didampingi oleh advokat. Lalu dibuat berita acara pengakuan bersalah. Penuntut umum selanjutnya mengajukan permohonan dilengkapi dengan konsep perjanjian ke pengadilan untuk dilaksanakan sidang tertentu. Ingat, sidang tertentu. Ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal menyidangkan permohonan pengakuan bersalah tersebut. Hakim tunggal akan menetapkan hari sidang paling lama 3 hari setelah penunjukan hakim dan selanjutnya penuntut umum menghadirkan terdakwa dan advokat. Di dalam persidangan, hakim tunggal menilai apakah pengakuan bersalah memenuhi ketentuan pasal 78 KUHP ayat 1 terkait dengan pertama syarat pengakuan bersalah. Ayat 3 terkait dengan keberadaan advokat. Yang ketiga, ayat 7 terkait dengan isi kesepakatan atau substansi kesepakatan. Kemudian ayat yang ke-8 terkait dengan kesukarelaan dengan menanyakan kepada terdakwa beberapa poin yang antara lain, apakah pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela atau justru sebaliknya dengan paksaan? Apakah terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban? Apakah terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuan bersalah tersebut? Selanjutnya akan dibuat perjanjian tertulis antara penuntut umum dengan terdakwa dan advokat dengan persetujuan hakim tunggal yang memuat pertama, terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalah, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Yang kedua, pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, ya bukan dengan paksaan atau intimidasi dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, pasal yang didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan. Dan yang keempat, hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa, advokat, dan termasuk pengurangan masa hukuman terdakwa. Yang kelima, pernyataan bahwa perjanjian pengakuan bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti undang-undang. Lalu bukti dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Artinya apa? Kalau memang terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan pengakuan bersalah. Karena bisa terjadi seperti itu, orang lain yang melakukan tindak pidana, sehingga seseorang disuruh untuk mengaku bersalah. Hal itu harus dihindari. Lalu hakim tunggal akan menerbitkan penetapan dalam jangka 7 hari. Apabila hakim tunggal menerima pengakuan bersalah, maka penetapan memuat amar sebagai berikut. Menerima pengakuan bersalah terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, dan sebaliknya apabila hakim tunggal menolak, maka penetapan memuat amar sebagai berikut, menolak pengakuan bersalah terdakwa, dan memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam sidang tertentu pengakuan bersalah ini tidak memeriksa pokok perkara. Ingat, tidak memeriksa pokok perkara. Pemeriksaan pokok perkara dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, baik dengan acara singkat atau biasa sesuai dengan perintah atau penetapan dari hakim tunggal tersebut. Alur pengakuan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 205. Yang pertama, majelis hakim memeriksa identitas terdakwa. Selanjutnya, penuntut umum membacakan dakwaan. Majelis hakim menawarkan perdamaian kepada terdakwa dengan korban. Lalu, majelis hakim memerintahkan penuntut umum menghadirkan korban ke persidangan. Selanjutnya, terdakwa dan korban gagal melakukan perdamaian, maka majelis hakim akan menawarkan pengakuan bersalah. Ingat bahwa didahului dengan perdamaian
Dan ketika perdamaian gagal, maka akan dilanjutkan dengan majelis hakim menawarkan pengakuan bersalah kepada si terdakwa. Selanjutnya, apabila terdakwa mengaku bersalah, majelis hakim memeriksa pengakuan bersalah tersebut. Apabila terdakwa tidak mengakui bersalah, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa pasal 205 terpenuhi, sidang dilanjutkan dengan acara biasa. Jika terdakwa mengaku bersalah dan majelis hakim memeriksa pengakuan bersalah tersebut, maka selanjutnya majelis hakim menerima pengakuan bersalah dan sidang dilanjutkan dengan acara singkat. Kembali lagi dengan acara singkat, dan acara singkat tersebut akan dilakukan oleh hakim anggota 2 atau hakim yang paling muda dalam majelis tersebut. Alur pengakuan bersalah dalam pasal 205. Pertama, majelis hakim memeriksa identitas terdakwa dengan mengingatkan agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama proses persidangan. Kemudian yang kedua, penuntut umum membacakan surat dakwaan dan selanjutnya majelis hakim memastikan bahwa terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, mengacu ketentuan SEMA 1/2026. Tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara, sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan. Tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Jadi kalau pengguna dan penyalahguna tetap bisa dilakukan plea bargaining. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban. Dalam hal terdakwa akan mengupayakan perdamaian dengan korban, maka majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan korban ke depan persidangan. Dalam hal korban dan terdakwa bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditantangani oleh terdakwa dan korban dan hakim dengan syarat terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Telah terjadi pemulihan keadaan semula dengan terdakwa dan tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan terdakwa. Dalam hal terdakwa dan korban tidak bersepakat melakukan perdamaian, majelis hakim menawarkan plea bargaining dengan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Dalam hal terdakwa bersedia mengakui dakwaan, maka majelis hakim akan memeriksa pengakuan bersalah dengan mempertimbangkan antara lain terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan. 2. Terdakwa didampingi oleh advokat selama pemeriksaan pada tahap penyidikan. 3. Pemeriksaan di tahap penyidikan dilakukan dengan cara dan atau dalam waktu yang patut. 4. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama penyidikan dan penuntutan. 5. Pengakuan terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan atau penyiksaan baik secara fisik, non-fisik selama pemeriksaan, selama penyidikan dan penuntutan. Hal-hal lain yang dipandang oleh majelis hakim. Dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau majelis hakim tidak memperoleh keyakinan terkait pengakuan bersalah dan syarat pasal 205 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara biasa. Dalam hal majelis hakim berkeyakinan syarat pasal 205 ayat 2 KUHP terpenuhi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara singkat yang dilakukan oleh hakim anggota 2. Tata cara peralihan dari acara biasa menjadi acara singkat menurut SEMA 1 tahun 2026 dan menurut pasal 257 KUHP, pertama pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang. Artinya tidak membutuhkan penetapan tersendiri, cukup dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya atau secara ex officio menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru. Hakim tunggal memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa beserta saksi, ahli, dan juru bahasa jika diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan pada sidang yang sama. Penjatuhan pidana harus memenuhi ketentuan
Pasal 257 ayat 5 KUHP, paling lama 3 tahun penjara. Ingat, paling lama 3 tahun penjara. Penahanan terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat, kecuali hakim tunggal berpendapat lain. Artinya bisa ditangguhkan. Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal atau anggota 2 yang mengadili perkara tersebut. Jadi campur tangan hakim ketua dan hakim anggota 1 sudah tidak ada lagi dalam pemeriksaan singkat tersebut. Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa. Jadi bukan dicatat dalam pemeriksaan singkat, ya, seperti dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, sahabat Patria PN Blitar, saya akan menyampaikan alur pengakuan bersalah atau plea bargain menurut ketentuan pasal 234 KUHP. Yang pertama, majelis hakim memeriksa identitas terdakwa. Selanjutnya, penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Lalu, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengakui bersalah atau tidak. Lalu, dibuat berita acara pengakuan bersalah kalau terdakwa mengaku. Selanjutnya, penuntut umum mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Ingat, penuntut umum mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Selanjutnya, majelis hakim menilai pengakuan bersalah tersebut. Jika majelis hakim menolak pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan acara biasa, tidak beralih menjadi acara singkat. Namun jika majelis hakim menerima pengakuan bersalah, maka majelis hakim menerima pengakuan bersalah dan sesuai usulan penuntut umum, maka sidang dilanjutkan dengan acara singkat oleh hakim anggota 2 karena jabatannya. Majelis hakim menerima pengakuan bersalah, namun penuntut umum tidak mengusulkan acara singkat, sidang dilanjutkan dengan acara biasa. Jadi ini berbeda ya dengan ketentuan yang sebelumnya. Dalam hal ini, kemauan dari penuntut umum untuk tidak atau mengusulkan pemeriksaan singkat ini sangat ditentukan dalam pemeriksaan ini. Selanjutnya, alur pengakuan bersalah plea bargain dalam pasal 234 KUHP. Pertama, majelis hakim memeriksa identitas terdakwa dan mengingatkan agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan. Selanjutnya, penuntut umum membacakan surat dakwaannya dan selanjutnya majelis hakim memastikan bahwa terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan. Jadi pastikan terdakwa mengerti isi surat dakwaannya. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan diancam di atas pidana 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun, maka SEMA 1/2026 majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengakui dakwaan tersebut atau mengaku bersalah. Dalam hal terdakwa mengaku bersalah, maka pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditantangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Dengan adanya pengakuan bersalah, maka penuntut umum dapat mengusulkan agar sidang dialihkan dari acara biasa menjadi acara singkat. Ingat, penuntut umum dapat mengusulkan agar sidang dialihkan dari acara biasa menjadi acara singkat. Majelis hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya dengan adanya pengakuan bersalah tersebut. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan akan dikenakan atau dijatuhkan kepadanya. Dan menanyakan apakah pengakuan bersalah diberikan secara sukarela, bukan dengan paksaan, baik secara fisik maupun secara psikis oleh pihak lain. Dalam hal majelis hakim menerima pengakuan bersalah, maka atas usulan penuntut umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara singkat. Tata cara peralihan dari acara biasa menjadi acara singkat menurut SEMA 1/2026 dan pasal 257 KUHP, pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat di dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut. Hakim tunggal akan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa beserta saksi ahli dan juru bahasa jika diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara yang sama. Penjatuhan pidana tidak boleh melebihi 2/3. Selanjutnya, penjatuhan pidana tidak boleh melebihi 2/3. 2/3 dari maksimal ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan. Jadi ada syarat, sahabat, jadi dibatasi, ya. Karena memang dari tadi tujuan dari plea bargaining itu adalah untuk memberikan imbalan keringanan hukuman bagi terdakwa itu.
Selanjutnya, penahanan terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat, kecuali hakim tunggal berpendapat lain. Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal, bukan lagi ketua majelis yang sebelumnya, ya. Cukup hakim tunggal saja. Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa, jadi tidak berubah menjadi register pemeriksaan singkat. Dalam hal majelis hakim menolak pengakuan bersalah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam hal penuntut umum tidak mengusulkan pemeriksaan acara singkat, namun terdakwa mengakui kesalahannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa. Jadi ini sangat tergantung akan kemauan dari penuntut umum untuk mengusulkan pemeriksaan acara singkat. Sahabat Patria, Pengadilan Negeri Blitar, menurut ketentuan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026, menetapkan bahwa pasal 234 KUHP ini merupakan pengakuan bersalah dalam persidangan dan tidak termasuk bagian dari pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 205 KUHP. Selanjutnya, untuk mengakomodir prasa penuntut umum dapat dan seterusnya, maka peralihan dari acara biasa ke singkat merupakan usul dari penuntut umum itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menyampaikan, sahabat Patria, terkait dengan tantangan implementasi pengakuan bersalah di depan persidangan. Pertama, aturan pelaksanaan yang jelas. Diperlukan peraturan pelaksanaan atau pedoman yang sangat detail mengenai prosedur pengakuan bersalah atau plea bargain agar tidak menimbulkan perbedaan dan inkonsistensi dan implementasinya. Yang kedua, transaksi prosedur, pergeseran dari acara pemeriksaan biasa ke pemeriksaan acara singkat. Jika plea bargain diterima, maka menuntut kesiapan administratif pengadilan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, kualitas SDM dari aparat penegak hukum. Keberhasilan plea bargain sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas jaksa, penasihat hukum, dan para hakim. Diperlukan pelatihan intensif dan kode etik yang ketat untuk memastikan praktik plea bargain tidak terjadi penyimpangan serta tidak mengorbankan keadilan substantif. Kemudian, persepsi publik. Masyarakat mungkin memandang plea bargain sebagai jual beli keadilan atau hukuman yang diringankan tanpa proses pembuktian yang menyeluruh. Mengedukasi publik tentang tujuan dan manfaat mekanisme ini serta memastikan pelaksanaannya yang adil akan menjadi tantangan tersendiri dan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Yang ketiga, memastikan kesukarelaan dan informasi yang memadai. Salah satu tantangan terbesar hakim adalah memastikan bahwa pengakuan bersalah terdakwa benar-benar secara sukarela dan didasari pemahaman penuh tentang konsekuensi hukumnya. Terdakwa terutama yang rentan atau tidak memiliki akses ke penasihat hukum yang berkualitas berisiko menjadi tertekan untuk mengaku bersalah demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan, bahkan jika mereka tidak bersalah. Lalu transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan transparansi dalam membuat dan menyetujui kesepakatan serta memastikan bahwa alasan dibalik setiap kesepakatan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah peran dan beban hakim. Hakim tentu akan memiliki peran baru yang signifikan dalam meninjau dan menyetujui kesepakatan pengakuan bersalah tersebut. Ini memerlukan standar yang jelas, pelatihan khusus, dan penambahan beban kerja yang harus diantisipasi. Hakim harus mampu menyeimbangkan efisiensi dengan prinsip keadilan. Sekali lagi, harus mampu menyeimbangkan efisiensi dengan prinsip keadilan. Jadi itulah sahabat Patria, Pengadilan Negeri Blitar yang sangat penting saya sampaikan terkait dengan pengakuan bersalah atau plea bargaining ini yang merupakan aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Ini disampaikan adalah sebagai bagian dari penyuluhan kepada warga masyarakat secara khusus yang menjadi wilayah Pengadilan Negeri Blitar, wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar,
agar peraturan ini bisa dimaknai, bisa dipahami secara menyeluruh. Dan kami juga sangat terbuka bila Anda pertanyaan dan bila memerlukan kritik dan saran, silakan dapat menghubungi kami dari Latvia Pengadilan Negeri Blitar. Latvia ini akan menjawab setiap permasalahan atau persoalan yang diajukan kepada kami. Terima kasih sahabat, saya Derman Penaban, Ketua Pengadilan Negeri Blitar, menyampaikan ini kepada Anda semua, kiranya bermanfaat bagi Anda dan bagi masyarakat pencari keadilan. Tetap semangat dan antusias, sukses untuk Anda semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.